Hai sahabat nonton rame-rame, lanjut lagi ke alur cerita Queen of Threads episode 13 dan 14. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa dukung channel Mimin dengan klik tombol like, komen, dan subscribe, agar Mimin semakin semangat membuat alur cerita lainnya. Selamat menonton. Lift itu membawa mereka ke ruangan rahasia si kakek, tapi sayangnya di sana mereka tak menemukan apapun. Setelah itu proses pemakaman kakek pun berlanjut. Bibi Byongja dan keluarga masih tak menyangka dengan kepergian si kakek. Melihat Hai-in yang sendirian, Yunwo pun menghampirinya. Hai-in berkata bahwa saat ini dirinya seolah-olah sedang melakukan latihan. Dirinya sadar bahwa waktu 3 bulan yang diberikan oleh dokter sudah habis. Dia memikirkan bagaimana perasaan keluarganya karena harus berduka 2 kali dalam jarak yang berdekatan. Tadi sangka ternyata si Ani-Ani sangat gercep. Dia terlebih dahulu menemukan ruangan rahasia itu dan langsung memindahkan semua dana gelap yang ditemukannya. Esoknya saat Yunwo akan berbincang dengan kedua orang tuanya, tiba-tiba sebuah telepon masuk. Panggilan itu dari rumah sakit di Jerman. Mereka memberi kabar bahwa rumah sakit telah menemukan metode baru untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Hai-in. Semua orang bersyukur mendengar kabar baik itu. Hai-in yang masih tak percaya, dia terus bolak-balik ke kamar Yunwo untuk memastikan kabar tersebut. Yunwo pun meyakinkan bahwa operasi tersebut bisa menyembuhkan penyakit Hai-in. Tapi dia tak memberitahu Hai-in bahwa efek dari operasi itu ialah kehilangan semua memorinya. Mengingat Hai-in yang keras kepala, ayah meminta agar Yunwo merahasiakannya sampai mereka berada di Jerman. Hai-in pun menangis karena sudah lama dirinya tak merasakan baik-baik saja. Esoknya sebelum berangkat ke Jerman, Hai-in dan Yunwo pergi berjalan-jalan. Hai-in sadar bahwa ini jalan-jalan mereka kedua kali setelah bulan madu. Selama ini hidupnya hanya disibukkan dengan bekerja. Hai-in meminta kepada Yunwo agar nanti setelah operasi mereka lebih sering menghabiskan waktu berdua untuk berjalan-jalan. Dalam hidupnya, Hai-in memiliki 3 rahasia. Dia akan memberitahu ketiga rahasia tersebut sebelum dirinya dioperasi. Lalu Hai-in menunjukkan MP3 yang dibawanya. Dia berkata bahwa MP3 itu miliknya. Dia kehilangan MP3 itu di lapangan sekolah saat akan melanjutkan studinya ke luar negeri. Mendengar itu, Yunwo tak menyangka. Dia berkata bahwa gadis MP3 itu merupakan cinta pertamanya. Tak disangka ternyata gadis yang dicarinya itu adalah Hai-in. Lalu Hai-in menunjukkan jari lentiknya yang telah memakai cincin pemberian dari Yunwo. Dia berjanji akan mencabut gugatan cerainya saat telah sadar dari operasi. Yunwo berkata bahwa Hai-in tak perlu mencabut gugatan itu, karena apapun yang terjadi, Yunwo akan selalu berada di sisi Hai-in. Sedangkan di rumah, Grace meminta jatahnya kepada si Ani-Ani. Grace kegirangan melihat jumlah yang tertera di buku tabungan. Tapi sayangnya uang itu dibukukan oleh si Ani-Ani. Uang itu bisa dipakai dengan izin si Ani-Ani tersebut. Dan jika Grace ketahuan mengkhianati mereka lagi, maka uang itu akan hangus. Karena keluarga Hai-in akan segera pergi, Ibu Yunwo pun berinisiatif membuat kimchi sebagai oleh-oleh. Misio sedikit keberatan untuk membantu ibunya itu. Lalu Dahye datang. Tak disangka Dahye mempunyai keahlian memotong yang luar biasa. Melihat itu, Ibu Hai-in meminta agar Dahye tak mencari perhatian keluarganya dan meminta agar dirinya meninggalkan Socheol. Dahye menjawab bahwa dia akan segera pergi setelah semua urusannya selesai. Hai-in yang sedang berjalan-jalan tak sengaja bertemu dengan Miseo yang sedang berkumpul dengan teman-temannya. Hai-in bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Lalu Miseo menjawab bahwa mereka sedang mewarnai kuku mereka dengan balsam. Mereka meyakini jika warna di kuku yang mereka warnai masih ada pada saat salju pertama, itu menandakan bahwa cinta pertama mereka akan terwujud. Lalu dengan bangganya Hai-in menunjukkan kukunya yang telah diwarnainya itu. Dia tak sabar menyambut salju pertama.
Dia berharap bahwa cinta pertamanya akan terbalaskan. Mendengar itu, Yunwo menjadi sedikit kesal. Dia mengingatkan bahwa Hai-in telah mengambil cincinnya. Dan untuk apa cinta pertamanya terwujud? Yunwo tak mau cinta pertama Hai-in akan menjadi penghalang untuk mereka. Karena takut putra sulung kedua yaitu Hong Beom-seo kembali ke perusahaan setelah ayahnya meninggal, lalu Eun-sung pun menggunakan dana gelapnya untuk membeli saham Queen. Dan hal itu dijadikan Yunwo senjata untuk menghancurkan Eun-sung. Yunwo dan timnya sedang menunggu mafia tanah yang akan menyerahkan bukti kejahatan-kejahatan Eun-sung. Tapi sayang sampai saat ini mafia tanah itu tak pernah datang. Grace yang berpihak kepada kedua belah pihak pun menemui Ibu Hai-in. Dia memberikan perawatan kecantikan kepada tuannya. Dan tadi sangka ibu yang masih percaya kepada Grace memberitahu bahwa Hai-in akan segera sembuh dan akan dioperasi di Jerman. Malam pun tiba, Secewa meminta izin kepada ibunya agar tetap tinggal di rumah Yunwo. Ia ingin melindungi istrinya dari sang ibu. Mendengar itu lalu Hai-in pun tak ketinggalan meminta izin juga untuk tinggal di apartemen Yunwo yang berada di Seoul. Dia ingin menghabiskan waktunya dengan berduaan dengan Yunwo. Grace yang berada di Istana Queen memberi laporan kepada si Ani-Ani bahwa keluarga Hai-in akan segera kembali ke rumah mereka dan Hai-in akan kembali ke pasaraya karena Yunwo telah menemukan rumah sakit yang akan mengoperasi Hai-in. Esoknya sebelum berangkat, ayah Hai-in meminta maaf kepada ayah Yunwo karena Socheol tak mau ikut pulang dengannya. Dia berkata bahwa dirinya seakan telah meninggalkan sekantong sampah usai berpergian. Dan akhirnya mereka pun pulang. Hai-in dan Yunwo pun telah sampai di apartemen. Mereka disambut hangat oleh pemilik gedung. Mereka berdua seolah-olah menjadi sepasang pengantin baru yang selalu melakukan semua hal berdua. Bahkan mereka menghabiskan waktu hanya untuk bersenang-senang. Di tempat yang berbeda, Eun-sung datang ke rumah Hai-in. Dia meminta semua anak buahnya untuk membuang semua barang-barang kenangan Hai-in dan Yunwo. Esoknya ayah Hai-in datang kembali ke Yongduri. Dia melihat gedung yang Hai-in beli dan belum sempat dilihatnya. Gedung itu dihadiahkan kepada ayah Yunwo sebagai ucapan terima kasih karena telah menolong keluarganya di kala sulit. Hai-in yang sedang berada di pasaraya kaget saat tiba-tiba lampu gedung tiba-tiba mati dan hidup kembali. Dia kaget melihat salju yang turun di musim gugur. Dia bersyukur karena kukunya masih berwarna yang menandakan bahwa cinta pertamanya akan terwujud. Lalu Hai-in pun memberitahu bahwa dia mencintai pria yang berada di bus nomor 372 yaitu Yunwo. Dirinya rela mengikuti bus itu hanya untuk melihat Yunwo. Yunwo kaget, dia tak menyangka bahwa dirinya merupakan cinta pertama Hai-in. Hari keberangkatan pun tiba. Tadi sangka ternyata Eun-sung diam-diam pergi menyusul Hai-in ke Jerman. Dan di hari itu pun berita menyiarkan bahwa mafia tanah yang akan bertemu dengan Yunwo telah ditemukan tak bernyawa. Untuk mencairkan suasana, Yunwo pun bertanya apa rahasia ketiga yang Hai-in miliki. Hai-in menjawab Yun-suk. Mendengar itu lalu Yunwo berkata bahwa selama ini dia selalu memanggil Lin-suk setiap berada di atap gedung. Tapi dia tak pernah melihat rakun yang Hai-in ceritakan. Hai-in menjawab bahwa itu hanyalah karangannya. Tak mungkin seekor rakun tinggal di sebuah atap gedung. Sebelum bertemu dengan Profesor, Yunwo berkata jujur kepada Hai-in. Dia memberitahu bahwa setelah operasi, Hai-in akan hilang ingatan. Hai-in tak akan mengingat semua orang, bahkan hal-hal yang telah mereka jalani. Epilog saat malam Yunwo melakukan rekaman. Dia memperkenalkan dirinya sebagai suami Hai-in. Yunwo meminta agar Hai-in tak khawatir karena dia mengingat semua kenangan manis mereka dan akan menceritakan semua kenangan-kenangan indah itu kepada Hai-in saat Hai-in telah siuman. Episode 14.
3 tahun yang lalu saat Hai In dan Yunwo bulan madu, mereka berjalan-jalan ke sebuah taman yang bersampingan dengan kuburan. Hai In sangat menyukai itu. Dia merasa bahwa orang yang dikubur di sana akan merasa spesial karena setiap orang berdatangan ke taman. Dan hal itu membuat mereka tak akan kesepian. Hai In meminta agar Yunwo setiap hari mengirimkan dia bunga saat dirinya meninggal terlebih dahulu. Tapi Yunwo menolak. Dia berkata bahwa dia tak akan melakukan hal itu, karena setelah Hai In pergi, dia akan hidup 1 hari dan pergi menyusul dirinya ke surga. Yunwo yang bingung dengan keputusan Hai In pergi ke gereja setiap hari. Dirinya berdoa untuk kesembuhan istrinya itu. Hai In malah berkata bahwa doa yang Yunwo panjatkan akan sia-sia karena dia tak mau dioperasi. Lalu dia pun mengajak Yunwo untuk pergi ke sebuah ladang. Di sana terdapat kenangan-kenangan indah antara Yunwo dan Hai In. Hai In tak mau jika dirinya harus melupakan semua kenang-kenangan dirinya bersama Yunwo. Menurutnya mati dengan mengingat kenangan lebih baik daripada harus hidup tanpa tahu apapun. Sedangkan di rumah, Bibi Byongja terus memikirkan Jeong Tae, sampai akhirnya hatinya membawa dia ke Yeongdori. Socheol heran melihat bibinya berada di sana. Bibi Byongja berkata bahwa dirinya membawa kue kacang kesukaan Socheol. Tapi tak disangka ternyata Yeong Tae keluar dari rumahnya. Dia meminta agar Bibi Byongja mampir minum teh di rumahnya. Saat sedang menikmati kue buatan Yongtae, tiba-tiba Socheol mendapatkan telepon. Dia diminta ibunya untuk segera pulang ke rumah. Ibu dan ayah memberitahu bahwa Hai In menolak untuk dioperasi. Mereka merencanakan siasat untuk membujuk Hai In. Bibi Byongja berkata bahwa kehilangan ingatan bukanlah hal yang buruk. Lalu ayah pun mengambil alih telepon. Dia berkata bahwa dirinya telah menghubungi semua rumah sakit di dunia. Tapi jawabannya sama, bahwa mereka semua telah terlebih dahulu dihubungin oleh Yunwo. Yunwo mengirim rusel ke semua rumah sakit di dunia, sampai akhirnya satu rumah sakit bersedia mengobati Hai In. Ayah meminta agar Hai In memikirkan kembali keputusannya. Dan dia pun langsung menutup tabnya tanpa mengakhiri panggilannya. Semua orang di sana menangisi keputusan Hai In, dan tanpa mereka tahu tangisan itu didengar oleh Hai In. Ternyata di saat itu juga si Ani menemui Dahye. Dia meminta agar Dahye kembali kepadanya dan menyerahkan diksa lepas yang berada padanya. Si Ani berkata bahwa Dahye tak akan diterima oleh keluarga Hong. Dahye menjawab bahwa dirinya tak akan mengkhianati Socheol dan dia tak akan diam jika keluarganya diganggu. Ucapan itu ternyata didengar langsung oleh Ibu Hai In. Si ibu meminta agar Dahye segera masuk ke rumah, dan tanpa ragu dia pun langsung mengambil goen. Hai In yang tetap dengan pendiriannya, dia pergi ke gereja. Dia meminta agar Tuhan tak menyelamatkannya. Dia hanya ingin agar ingatannya tersimpan rapi sampai dirinya tiada. Yunwo meminta agar Hai In tak berdoa tentang kematian. Dia takut jika doanya akan terwujud. Sedangkan di Korea, polisi telah menetapkan tersangka. Kapten meminta agar anak buahnya membuat surat perintah dan dikirim ke Biro Luar Negeri. Dia meminta agar kasus ini tidak disiarkan sampai mereka menangkap pelakunya. Lalu saat Yunwo berada di sebuah toko, tiba-tiba Grace menelpon. Dia menanyai keberadaan Yunwo dan Hai In yang di Jerman dan meminta agar mereka pulang dengan selamat. Mendengar itu, Yunwo langsung ke mobil. Tak disangka tiba-tiba sebuah mobil dengan sengaja menghantam mobilnya. Yunwo yang panik tanpa pikir panjang langsung menghantam kaca mobil. Dia berpikir bahwa Hai In berada di dalam mobil tersebut. Tak lama Hai In datang. Dia kaget melihat mobilnya yang hancur. Hai In mencoba menenangkan Yunwo. Dia tak kuasa melihat Yunwo menangis karena takut kehilangannya. Dahye terus memikirkan ancaman si Ani yang akan melukai keluarga Hong jika tak merutinya.
Lalu dia pun mengajak Socheol berlibur ke taman hiburan. Mereka sangat menikmati wahana-wahana di sana. Lalu saat Socheol membeli kopi untuknya, Dahye pun terpaksa meninggalkan Socheol kembali. Socheol yang sadar bahwa Dahye telah pergi lalu mencari istrinya itu. Socheol pun memberikan pengumuman lewat pengeras suara. Dia meminta maaf kepada Dahye karena tak dapat melindunginya. Dia meminta agar istrinya itu kembali kepadanya. Dia berjanji bahwa dirinya akan bersikap lebih baik lagi. Mendengar itu hati Dahye pun tergerak. Dia mengurungkan niatnya dan kembali kepada Socheol. Esoknya hari di mana Hai In pun dioperasi telah tiba. Hai In tak ingin Yunwo terus menangis jika dirinya meninggal. Hai In meminta agar Yunwo menjadi orang pertama yang ditemuinya saat nanti dia siuman. Yunwo tak menyangka bahwa insiden tadi malam akan menggerakkan hati Hai In. Dia terus menunggu istrinya dengan was-was. Tapi tak lama polisi datang. Yunwo ditangkap karena dianggap sebagai pembunuh dari mafia tanah yang dulu ditemuinya. Yunwo yang melihat Hai In keluar dari ruangan operasi terus memanggil istrinya itu. Lalu tak lama Socheol datang. Dia tersenyum melihat Yunwo dan berkata bahwa kini dirinya akan menjadi wali Hai In. Ingatan Hai In pun satu persatu menghilang. Tapi saat Hai In sadar, Hai In malah memanggil nama baik Yunwo. Socheol menceritakan bahwa Yunwo merupakan mantan suami Hai In. Dia mengikuti Hai In sampai ke Jerman dan kini ditangkap oleh polisi. Langsung juga berkata bahwa saat kuliah mereka berdua adalah sepasang kekasih dan masih saling mencintai sampai saat ini. Lalu tak lama salju pertama pun turun. Hai In melihat dengan heran kukunya yang memiliki warna di jari kelingking dan tiba-tiba hatinya terasa sakit. Nah, itulah alur cerita Queen of Tears episode 13 dan 14. Tak lupa terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Semoga yang sudah subscribe dimurahkan rezeki dan diberikan kesehatan yang baik. Sampai jumpa di episode 15. Terima kasih.